Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan qul li ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibnu adama yudha'afu wal hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani, bisa mencontoh sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya besok pada hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini temanya adalah bulan diangkatnya amal ibadah yang banyak dilupakan. Bapak-bapak yang berbahagia, malam ini kita berada di tanggal 6 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang ke-8 dalam kalender Hijriyah. Orang Jawa menamakan bulan Ruwah, Pak. Ruwah. Ruwah itu katanya artinya luru arwah, Pak. Karena pada bulan itu orang-orang Jawa rata-rata kan mendoakan mayit, Pak, sama ke makam itu, Pak, nggih. Jadi rata-rata orang-orang Jawa itu pada bulan Sya'ban, akhir Sya'ban maksudnya, itu rata-rata kan sama nyekar ke makam, nggih.
Jadi kata Sa'ban, Pak, Sa'ban itu berasal dari bahasa Arab tasak uba ya tasak abu Sa'ban, artinya bercabang, Pak. Kenapa? Karena orang-orang Arab zaman dahulu, Pak, orang-orang Arab itu pada bulan Rajab mereka itu kan di rumah, Pak, tidak berperang. Karena pada bulan Rajab itu memang tidak boleh orang Islam melakukan peperangan. Nah, karena bulan Rajab sudah habis, ya, bulan Rajab sudah habis, berarti larangan berperang sudah habis. Maka pada bulan Sa'ban itu orang-orang Arab tuh berpencar, Pak, untuk berperang. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ada yang mengartikan bulan Sa'ban itu merupakan bulan penghubung antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sa'ban ada yang mengartikan bulan penghubung antara bulan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Sa'ban itu adalah bulan amal, Pak. Kenapa? Karena pada bulan Sa'ban itu amal ibadah manusia diangkat atau disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Sahru Rajabin sahruz zar'i wa sahrus sa'bana sahru saqiyuz zar'i wa sahru ramadan sahru hasadiz zar'i. Artinya ngeten, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, Pak. Sahru Rajabin sahruz zar'i, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa sahru sa'bana sahru saqiyiz zar'i, bulan Sa'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Wa sahru Ramadan sahru hasadiz zar'i, bulan Ramadan adalah bulan untuk menanam, untuk memanen tanaman. Artinya ngeten nggih, Bapak-bapak. Jadi kita beramal, Pak. Kita melakukan amal baik itu mestinya, Pak, mestinya itu dimulai pada bulan Rajab. Jadi mulai bulan Rajab menika kita biasakan, kita latih, kita awali untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Nanti di bulan Sa'ban, amal yang sudah kita lakukan pada bulan Rajab itu kita pertahankan, kita pelihara. Ibarat tanaman itu kita siram. Kemudian nanti di bulan Ramadan kita tinggal panen. Kita melakukan berbagai macam amal kebaikan, Pak. Misalnya itu kita mulai pada bulan Ramadan, ya keberatan, Pak. Makanya diawali. Jadi diawali. Kalau kita melakukan kebaikan itu dimulai pada bulan Rajab, kemudian pada bulan Sa'ban itu kita jaga, kita pelihara, ibarat tanaman itu disiram, maka nanti pada bulan Ramadan itu tinggal enaknya, Pak. Misalnya kita yang terbiasa membaca Quran, kita yang terbiasa membaca Quran, kalau membacanya itu didadak pada bulan Ramadan keberatan, Pak. Tetapi kalau kita awalnya sejak dahulu, mungkin sejak bulan Rajab, maka ketika bulan Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu rasanya ringan. Jadi kan misalnya sholat malam, qiyamul lail, itu kalau jenengan dadak dimulai pada bulan Ramadan sulit, Pak. Makanya diawali. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, lantas apa, Pak, yang harus kita lakukan ketika
kita itu berada di bulan Sya'ban, Pak. Yang pertama berdoa, Pak. Mungkin jenengan sering, Pak, mendengar napa niku pujian-pujian di masjid-masjid niku, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rojaba. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, wa sa'bana, dan di bulan Sa'ban, wa balighna ramadana, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Oke. Bapak-bapak yang berbahagia, para salafus soleh, Pak, para ulama zaman tabi'in, mereka dalam 1 tahun itu, Pak, itu dibagi 2, Pak. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Jadi orang-orang dahulu, Pak, nggih, para salafus soleh yang hidup di zaman tabi'in, mereka itu pada 1 tahun itu dibagi menjadi 2. 6 bulan sebelum Ramadan, kalau diurut ya, berarti kan Sa'ban, Rajab, Jumadil akhir, Jumadil awal, Rabiul akhir, Rabiul awal, Pak. Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban. 6 bulan, Pak, berdoa supaya Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Nanti nggih, setelah Ramadan 6 bulan, Pak, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul awal, itu berdoa supaya Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan, nggih. Ya mending, Pak, kita berdoanya mulai bulan Rajab daripada tidak berdoa sama sekali. Artinya di momen bulan Sa'ban ini kita jangan lupa berdoa kepada Allah supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian yang paling masyhur, Pak, yang paling masyhur di bulan Sa'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan puasa, Pak, nggih. Dalam kitab Fikih Sunnah, Pak, jilid 1 halaman nomor 270, dalam sebuah riwayat ini yang menyampaikan adalah Ibu Aisyah. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari. An Aisyah qalat, dari Ibu Aisyah dia mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qattun illa sahra Ramadana. Ma ra'aitu, kata Ibu Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qattun. Aku tidak melihat, kata Ibu Aisyah, Rasulullah itu melakukan puasa 1 bulan penuh, Pak, illa sahra Ramadan, kecuali puasa di bulan Ramadan, Pak. Rasul menika nggih, Rasul itu melakukan puasa 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan, Pak. Berarti, Pak, selain bulan Ramadan itu kita nggak boleh melakukan puasa 1 bulan penuh.
Wa ma ra'aituhu fi sahrin aksara minhu siyaman fi Sa'bana, kata Ibu Aisyah. Dan aku tidak melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa paling banyak melebihi puasanya di bulan Sa'ban, nggih. Jadi Rasul melakukan puasa 1 bulan penuh itu adalah di bulan Ramadan. Rasulullah melakukan puasa paling banyak, Rasul melakukan puasa sunnah paling banyak itu adalah di bulan Sa'ban. Kemudian pertanyaannya, Pak, kenapa Rasulullah itu di bulan Sa'ban memperbanyak melakukan puasa, Pak? Amal manusia menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pak, itu ada yang disetorkan setiap hari, Pak. Amal manusia ada yang disetorkan setiap minggu, setiap pekan. Kemudian ada amal manusia yang disetorkan setiap tahun. Kalau amal manusia, Pak, amal manusia yang disetorkan pada setiap hari itu adalah setiap akhir malam dan setiap akhir siang, Pak. Setiap akhir malam berarti apa, Pak? Subuh. Setiap akhir malam berarti subuh, setiap akhir siang berarti asar. Jadi di dalam hadis Nabi pernah bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanama. Allah yang maha gagah, Allah yang maha tinggi itu tidak pernah tidur. Wa la yanbaghi lahu ayyanama, dan tidak patut apabila Allah itu tidur. Yahfidu al-qista wa yarfa'uhu, Allah merendahkan timbangan dan Allah meninggikan timbangan. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah amal pada malam hari sebelum siang, Pak. Berarti amal pada malam hari disetorkan pada waktu subuh, gitu. Amal pada siang hari diangkat kepada Allah sebelum datangnya malam, berarti apa? Asar. Jadi amal siang hari disetorkan pada waktu asar, amal malam hari disetorkan pada waktu subuh. Jadi amal yang sifatnya harian, Pak, itu disetorkan setiap setiap asar dan setiap subuh. Dalam riwayat yang lain, Pak, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Yata'aqabuna bergantian, Pak. Jadi ada malaikat sip malam, ada malaikat sip siang. Yata'aqabuna fikum, akan bergantian di tengah-tengah kalian, malaikatum bil laili, malaikat penjaga malam, wa malaikatum bin nahar, dan malaikat penjaga siang. Wa yajtami'una fi sholatil fajri, malaikat siang, malaikat malam itu berkumpul atau bertemu pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Summa ya'ruju alladzina batu fikum, kemudian naik kepada Allah malaikat yang mencatat amal kita di waktu malam. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu, maka Allah bertanya kepada para malaikat niku, wa huwa a'lamu, sebetulnya Allah tuh maha tahu, Pak, tanpa tanya pun Allah tahu. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hambaku, kata Allah. Fayakuluna,
Malaikat mengatakan tarokanahum wahum yusalluna wa atainahum wahum yusalluna. Ya Allah, ketika kami datang mereka sedang sholat, ketika kami pergi, ketika kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Makanya sholat 5 waktu itu Pak, sholat 5 waktu itu yang paling utama adalah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena di 2 waktu sholat itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu bertemu Pak, bertemu. Itu amal yang disetorkan setiap hari Pak. Yang nomor 2, amal yang disetorkan setiap pekan. Di dalam hadis ini ada 2 riwayat. Wa qad jaa fi shahihaini min hadis Abi Musa al-Asy'ari. Telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim yang berasal dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah yang maha gagah yang maha tinggi, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah amal pada malam hari sebelum siang hari. Diangkat kepada Allah amal siang hari sebelum datang malam hari. Wa anna a'malal usbu'i tu'radu yaumal isnin wa yaumal khamis. Amal setiap minggu itu disetorkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, Jadi kalau yang sifatnya harian itu setiap setiap subuh, setiap asar. Yang setiap pekan itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, Dalam riwayat yang lain Pak, dalam riwayat yang lain Nabi dawuh ngeten, tu'radu al-a'malu yaumal isnin wal khamis fayughfaru liman la yusrik billahi syai'an illa rajulan bainahu wa baina akhihi sahna yaqulu da'u hadaini hatta yastaliha. Disetorkan kepada Allah amal pada hari Senin, amal pada hari Kamis, akan diampuni dosa semua orang Pak, apabila orang itu tidak menyekutukan Allah. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah setiap Senin, setiap Kamis dosa-dosanya insya Allah diampuni Pak. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali orang yang dengan saudaranya itu sedang bermusuhan Pak, satru tuh Pak. Jadi orang yang satru, orang yang sedang bermusuhan, kok satru ini ngantek hari Senin Pak. Orang yang bermusuhan kemudian dia bermusuhannya itu melewati hari Senin, melewati hari Kamis, maka dosanya tidak diampuni Pak. Makanya apabila kita kepeksa satru Pak, kalau bisa hari Senin, hari Kamis niku sudah akur Pak. Kenapa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, jadi orang yang tidak menyekutukan Allah setiap Senin, setiap Kamis itu dosanya diampuni Pak. Selama orang itu setiap Senin, setiap Kamis dosa orang itu diampuni apabila orang itu tidak menyekutukan Allah. Nomor 2, orang itu sedang tidak bermusuhan. Apabila orang itu sedang bermusuhan, Allah mengatakan da'u hadaini hatta yastaliha, tinggalkan 2 orang ini, orang yang sedang bermusuhan itu sampai 2 orang itu akur Pak, sampai 2 orang itu berbaikan. Dalam hadis yang lain Pak, Nabi itu kan ditanya,
"Ya Rasulullah, mengapa engkau itu setiap Senin, setiap Kamis engkau melakukan puasa?" Nabi mengatakan, karena pada hari Senin, pada hari Kamis itu amal disetorkan, Pak. Wa ana uhibbu antur fa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin ketika amalku disetorkan, aku dalam keadaan melakukan puasa. Jadi Nabi melakukan puasa hari Senin itu bukan memperingati hari kelahiran, Pak. Saya ulangi lagi. Nabi melakukan puasa hari Senin itu bukan memperingati hari kelahiran. Nabi melakukan puasa hari Senin karena pada hari Senin itu amal manusia itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sifatnya pekan. Kemudian amal yang disetorkan setiap tahun, Pak, itu adalah bulan Sa'ban, Pak. Bulan Sa'ban kata niki. Seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid itu pernah datang, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala," dari Usamah dan Zaid. Usamah itu anaknya Zaid, Pak. Dari Usamah dan Zaid radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi Usamah dan Zaid. Qala, dia mengatakan, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min sahrin minasuhuri matasumu min Sa'bana." Ya Rasul, aku melihat panjenengan melakukan puasa sunnah itu kok tidak sebanyak di bulan Sa'ban. Tahu ngeten mungkin bahasanya. "Ya Rasulullah, mengapa di bulan Sa'ban itu engkau melakukan puasa sunnah banyak sekali, Pak? Tidak seperti di bulan-bulan yang lain." Qala, Nabi mengatakan, "Zalika sahrun yahfalu an-nasu anhu." Bulan Sa'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, Pak. Mungkin kalau wingi bulan Rejab, Pak, kan banyak yang ngirim mungkin pesan kepada kita puasa Rejab gitu, kan rame puasa Rejab, Pak. Besok pada bulan Ramadan lebih rame lagi karena memang kebanyakan orang melakukan puasa. Tapi di bulan Rajab itu kan adem tuh, Pak. Makanya daunnya Kanjeng Nabi, bulan Sa'ban itu merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Baina Rajabin wa Sa'bana, bulan Sa'ban, baina Rajabin wa Ramadhana, bulan Sa'ban itu jatuh antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sa'ban itu amal manusia disetorkan kepada Tuhan semesta alam. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin, kata Nabi, ketika amalku disetorkan, aku dalam keadaan melakukan puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian pertanyaannya, Pak, kenapa di bulan Sa'ban itu yang dilakukan Kanjeng Nabi itu kok puasa, Pak? Bukan amal ibadah yang lain. Coba nyecek, Pak, dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Pak. Surat Az-Zumar itu surat nomor 39. Ayatnya ayat nomor 10. Surat 39. Namanya surat Az-Zumar. Ayatnya ayat nomor 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum. Surat Az-Zumar surat 39 ayat nomor 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, hai hambaku,
alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang yang melakukan kebaikan di dunia, orang itu akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama, sesungguhnya hanyalah, yuwaffas sabirun, Allah akan memberikan balasan yang sempurna pada orang-orang yang bersabar, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hitungan. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, Pak, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hitungan. Wasabiruna huna, kata Imam Al-Qurtubi, sabar yang dimaksud dalam ayat ini as-shaimuna adalah orang-orang yang melakukan puasa, Pak. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitungan. Menurut Imam Al-Qurtubi, sabar yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah puasa. Dalilnya tadi di awal sudah saya sampaikan, Nabi pernah bersabda, kullu amali ibnu adama yudha'afu, setiap amal ibadah manusia itu dilipat gandakan, Pak. Wal hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin, amal baik itu dilipat gandakan mulai 10 sampai 700. Illa saum, kata Nabi, kecuali puasa, Pak. Fa innahu li wa ana azibih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian para ahli ilmu mengatakan bagi, jadi puasa itu tidak ada timbangannya, Pak. Orang yang melakukan puasa itu mboten enten timbangan nih. Jadi tidak ada timbangannya, tidak ada takarannya. Makanya mungkin ketika kita sedekah itu kan 10 sampai 700, Orang yang melakukan sholat jamaah itu kan 27 tuh, Pak, notok nih. Orang yang melakukan sholat jamaah itu maksimal kan 27. Tapi puasa enggak, Pak. Puasa itu enggak ada batasnya. Makanya dalam kitab fikih sunnah, ini di bab puasa, Pak, ada keterangan ngeten. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abu Umamah itu datang pada Rasulullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang pada Nabi, kata Abu Umamah. Fakultu, kemudian aku mengatakan, murni bi amalin yudkhilni al jannah. Ya Rasul, perintahkan aku melakukan amal perbuatan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Qala, Nabi mengatakan, alaika bisaumi, hendaklah kamu melakukan puasa, Pak. Fa innahu la idlalahu, karena tidak ada, Pak, amal ibadah yang pahalanya sebanding dengan puasa, tidak ada, Pak. Kemudian orang itu datang lagi, summa ataituhu asaniyah, kemudian aku datang untuk kedua kalinya. Ya Rasul, perintahkan aku melakukan perbuatan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, alaika bisaumi, hendaklah kamu itu melakukan puasa, Pak. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Hakim wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kenapa di bulan Sa'ban itu yang dilakukan oleh Nabi itu puasa? Karena puasa itu merupakan amal ibadah yang insya Allah mboten wonten bandingane, Pak.
Jadi tidak ada amal ibadah yang sepadan. Jangankan kok sepadan, yang sepadan atau menandingi puasa itu tidak ada. Makanya Nabi mengatakan as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu separuhnya kesabaran, Pak. Dan sabar itu separuhnya iman. Jadi puasa itu adalah seperapat dari keimanan kita, nggih. Yang nomor dua, Pak, nggih. Yang nomor dua, mengapa kita itu dianjurkan melakukan puasa? Karena dengan berpuasa, Pak, nggih. Dengan berpuasa orang melakukan ibadah itu lebih ikhlas, Pak. Coba jenengan bisa membandingkan, Pak. Jenengan jamaah duhur, jenengan sholat teng mriki jamaah nggih, atau ketika jenengan ke masjid. Ketika jenengan sedang berpuasa dan ketika jenengan sedang tidak berpuasa, beda, Pak. Gitu. Jadi orang yang beribadah apabila dibarengi dengan berpuasa itu insya Allah lebih napa nggih? Lebih ikhlas, Pak. Satu. Nomor dua, orang yang melakukan ibadah yang dibarengi dengan berpuasa itu nilainya beda, Pak. Nggih. Jadi orang yang melakukan ibadah yang dibarengi dengan berpuasa dan tidak dibarengi dengan berpuasa nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali. Jadi di bulan Sya'ban ini yang kita lakukan pertama berdoa, Pak, nggih. Berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang nomor dua, kita banyak-banyak melakukan puasa, Bang, nggih. Jadi mungkin kita yang tidak pernah melakukan puasa, usahakan, Pak, kita di bulan di bulan Sya'ban itu melakukan puasa. Sampai-sampai, Bang, nggih, sampai-sampai ada keterangan nggih dari Ibu Aisyah, Nabi itu sepertinya di bulan Sya'ban itu puasa terus, Pak. Itu menurut para ulama, nggih, Rasulullah itu banyak sekali melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang nomor dua, Pak, nggih. Nomor tiga, yang kita amalkan di bulan Sya'ban itu adalah banyak-banyak melakukan amal kebaikan, Pak, nggih. Jadi ini berdasarkan hadis Usamah bin Zaid tadi, nggih. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Bulan Sya'ban itu terjadi antara Rajab dan Ramadan. Yashu an-nasu anhu liiksarihim al-ibadah fi hadaini as-sahraini. Jadi pada bulan Sya'ban itu orang banyak lupa, Pak, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal baik, karena konsentrasi manusia itu terpusat dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu merupakan salah satu di antara 4 bulan yang mulia, sementara bulan Ramadan itu merupakan ujungnya atau pangkalnya bulan, Pak, tuanya bulan. Bahasanya Sayyidul Jadi tuanya bulan itu adalah Ramadan. Kalau tuanya hari itu Jumat, Sayyidul Ayyam, kalau Sayyidul Ayyam itu Jumat. Kalau bulan yang paling baik itu Ramadan. Karena orang banyak dilupakan, karena orang banyak sibuk oleh bulan Rajab, orang banyak sibuk dengan bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak dilupakan oleh umat manusia. Makanya anjuran dari Kanjeng Nabi, anjuran dari agama Islam, di bulan Sya'ban ini kita mestinya memperbanyak melakukan amal kebaikan secara umum. Kenapa?
Karena amal ibadah kita dalam 1 tahun itu disetorkan kepada Allah pada bulan napa niku Sa'ban nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ada hadis Pak nggih. Ini mungkin saya ingatkan nggih, ini ada dalam kitab Bulughul Maram Pak. Nabi mengatakan nggih, idza baqiya nisfa min Sa'bana fala tasumu. Apabila bulan Sa'ban itu sudah tinggal separuh Pak, berarti tanggal 16 ke atas, Nabi mengatakan fala tasumu, janganlah kamu itu melakukan puasa. Itu artinya ngeten, ada yang berpendapat orang melakukan puasa Sa'ban itu kalau memulainya tanggal 16 itu hukumnya makruh Pak. Tetapi kalau misalnya sebelum tanggal 15 kita sudah pernah melakukan, kemudian kita lanjutkan setelah tanggal 16, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mulainya itu tanggal 16, itu ada yang mengatakan makruh. Makanya ini mumpung masih tanggal 6, monggo yang belum diawali Pak. Mungkin bisa Pak, kita itu puasa Senin, puasa Kamis, niatnya 2. Jadi ketika jenengan melakukan puasa Senin dan Kamis itu niatnya ya Senin Kamis, ya Sa'ban itu boleh Pak. Oke. Jadi amal ibadah yang bobotnya sama diniati 2 itu boleh. Kan puasa Sa'ban kan sunah, puasa Sabat, puasa Senin Kamis dia sunah, sama-sama sunahnya diniati 2 boleh. Sholat qobliyah maghrib, sholat qobliyah nggih, dengan sholat tahiyatul masjid itu sholat 1 diniati 2. Ada yang mengatakan boleh. Selama amal ibadah itu sama Pak, sama bobotnya, sama-sama sunahnya, itu boleh diniati 2. Kalau wajib dan sunah nggak boleh diniati, misalnya nggih, dengan kita puasa Senin Kamis niatnya sambil nyaur utang, nggak boleh, karena puasa Senin Kamis itu hukumnya sunah, sementara puasa nyaur utang itu hukumnya wajib. Tapi kalau jenengan mungkin puasa Senin Kamis atau puasa apa, insyaallah diniati dengan puasa Sa'ban itu tidak mengapa. Ya niatnya dalam hati Pak, niatnya dalam hati. Jadi niat itu tidak harus tidak harus dibunyikan. Atau mungkin Pak nggih, dengan yang punya hutang atau mungkin keluarga kita yang punya hutang, diingatkan Pak, mumpung masih ada kesempatan segera dibayar. Kenapa? Karena orang yang punya hutang Ramadan, nanti kalau nyaurnya itu setelah Ramadan lagi, itu kewajibannya 2. 1 wajib membayar puasa, mengganti puasa. Yang nomor 2 wajib membayar fidyah. Makanya untuk yang punya hutang puasa berarti tinggal 24 hari lagi Pak kesempatannya. Nggih. Salam ngaten Pak, nggih, yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Nggih, jadi bulan Sa'ban adalah bulan disetorkan amal kita kepada Allah dalam jangka waktu 1 tahun. Maka bulan Sa'ban ini anjuran dari Kanjeng Nabi, kita harus banyak-banyak melakukan puasa sunnah. Yang nomor 2, kita banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Yang nomor 3, kita berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nggih. Insyaallah mekaten yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan itu benar, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan salah, datangnya dari saya sendiri. Harapan saya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat panjenengan semua. Mudah-mudahan dari ngaji kita ini bisa menambah ilmu dan bisa menambah keimanan kita masing-masing. Amin. Amin. Allahumma amin. Napa wonten pertanyaan? Wonten nggih? Nggih, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.